Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Di dalam musim yang baik, musim yang tidak baik, bahkan musim yang tidak pasti. Satu hal yang kami mau, kami memilih Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Ketika kami punya Tuhan, kami punya kepastian. Ketika kami punya Tuhan, kami tahu kami tidak akan dibiarkan jatuh. Sebab tangan Tuhan menopang kami. Tangan Tuhan memberi kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kau manis, Kau indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini setiap kami bertumbuh di dalam firman. Hidup kami diubahkan, hidup kami berbuah. Karena kami tahu kami melekat kepada pohon pokok anggur itu. Kami ranting-rantingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu pagi hari ini semua akan mendengar dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Main keyboard boleh temenin saya. Saya nggak khotbah lama. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah lihat saya di sini nyanyi sebelumnya jadi worship leader. Tapi hari ini puji nama Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Saya juga bersyukur buat gembala di tempat ini, Pak Hengki, Bugam. Terima kasih buat kepercayaannya. Saya boleh membagikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Karen, nama saya Karenina, tapi biasa dipanggil Karen gitu ya. Saya bekerja sehari-hari, saya seorang pendidik, saudara, saya seorang guru ya. Di sebuah sekolah SPK gitu ya, sekolah internasional yang ada di Bintaro. Saya sudah menjadi guru selama hampir 14 tahun ya. Sebelumnya saya juga bekerja di sekolah selama kurang lebih 5 tahun kurang. Jadi saya kurang lebih sudah ada di dunia pendidikan hampir 19 tahun gitu ya. Nah, saya percaya pagi hari ini saya tidak sedang berkhotbah, mengkhotbahi Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya sejatinya kita semua setiap hari belajar untuk mengenal firman Tuhan. Jadi bukan Bapak Ibu aja yang belajar, saya belajar, semua pelayan Tuhan, bahkan gembala di tempat ini juga belajar untuk mengenal Tuhan, untuk belajar Tuhan, mengenal firman Tuhan setiap hari. Amin. Nah, sebelum saya sharing lagi, boleh nggak tengok kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis dan bilang gini, Tuhan ada. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang judulnya. Saya kasih judul saudara ya. Saya senang kasih judul karena biar jelas gitu ya. Tetap berharap karena Tuhan ada saudara. Amin. Saudara boleh ke next slide. Kenapa saya kasih judul ini? Saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini? Saudara, apa yang sedang saudara tonton hari-hari ini? Apa yang sedang saudara saksikan hari-hari ini? Saudara, kalau kita lihat yang kita saksikan hari-hari ini, benar gak? Gempa bumi, bencana alam, ya, kebakaran hutan, saudara. Yang sedang kita lihat hari-hari ini, rupiah yang melemah. Yang kita lihat hari-hari ini adalah kejahatan yang makin marak. Ada bapak yang bunuh anaknya lalu pura-pura nangis, seolah dia bersedih, tiba-tiba ditemukan bahwa dialah pembunuh dari anak itu. Yang saudara sedang tonton hari ini adalah ada orang-orang yang main hakim sendiri saling membunuh. Ada hari-hari ini yang saudara tonton adalah semua komen-komen negatif yang ada di dalam sosial media, baik itu Facebook, Instagram, apapun namanya, you name it, semua sedang tidak baik-baik saja. Sepakat dengan saya? Kalau saudara lihat, sepertinya tidak ada harapan saudara. Tapi saya mau ajak, kita nggak lagi lihat apa yang dunia lagi lihat. Kita nggak lagi mau lihat apa yang dunia lagi sodorkan di depan mata kita. Tapi hari ini, kita mau pastikan bahwa kita lihat Tuhan di depan. Amin saudara. Nah saudara, saya tahu hari-hari ini saya menyadari loh saudara, saya kemarin bilang sama suami saya pulang dari pasar, saya beli ayam saudara ya. Saya bilang gini, ini ayam sekantong mahal banget loh. Mahal banget. Mungkin sepele,
buat beberapa orang. Tapi saya mau bilang buat Tuhan gak sepele loh. Tuhan perhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang mahal? Karena saya dan keluarga saya kalau makan ayam gak cukup satu potong sekali makan. Jadi kami sekeluarga jujur, kalau makan gak cukup satu orang satu, gak bisa. Memang kami terbiasa dengan protein yang agak banyak. Misalnya suami saya makan ikan tuh harus 2 sudah sekaligus, kecuali ikannya agak gede gitu ya. Jangan harap tuh ikan satu segede gini terus dia makan satu, dengan nggak mungkin. Itu kalau ikannya segini dia bisa makan 4 atau 5 ikan gitu ya. Karena memang terbiasa gitu ya. Tapi bukan itu saudara. Mari saya mau bagikan firman Tuhan hari ini. Next slide. Saudara, di dalam Roma 15 ayat 13. Kalau sudah bisa baca, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Saudara, Allah sumber pengharapan. Dia akan memenuhi setiap saudara dan saya dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Roh Kudus, supaya kita semua berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Sekalipun ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sekalipun kondisi bisnis dan pekerjaan kita mungkin sedang tidak baik, sekalipun mungkin keluarga kita belum dipulihkan, tapi saya mau bilang hari ini ada damai sejahtera dan sukacita berlimpah dari Tuhan. Amin saudara. Next slide. Saudara, saya mau buka dengan ini. Sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara, di dalam Roma 8 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di ayat sebelumnya di Roma 8 bilang gini, di mana ada kelaparan, di mana ada penindasan, di mana ada perang, lalu dikatakan terus sampai di bawah yang tadi, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, boleh kembali next slide yang tadi. Saudara, saya mau katakan ada satu jaminan kita sebagai orang Kristen. Saya bisa pastikan, karena bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang, bahwa apapun kondisi saudara dan saya, apapun tantangan dunia, apapun kondisi dunia, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang gini, segalanya boleh lenyap, tapi saya mau bilang Tuhan tetap sama kita. Gak ada yang bisa pisahin kita dari Tuhan. Saudara, saya bisa dipisahin dari suami saya loh. Suami saya bisa meninggal, saya bisa meninggal, betul ya, Bu Gemi ya? Anak kita bisa meninggal, saudara, apapun. Bisnis kita bisa hangus, pekerjaan kita bisa pergi. Semua bisa pisah, semua bisa selesai. Tapi satu yang gak pernah selesai, kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. So hari ini waktu kita melangkah, pastikan dulu Bapak Ibu Saudara udah yakin nih bahwa Tuhan Yesus. Sudah yakin? Sudah yakin sepenuh hati? Amin. Boleh gak saya ajak kita tutup mata? Boleh gak kita mulai komitmen lagi sama Tuhan? Saya yakin bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat saya. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain yang melebihi Yesus, yang mati di salib buat saya, yang kasihnya tercurah bagi saya dan gak akan pernah berubah. Mari masuk ke dalam setiap hati Tuhan. Teguhkan mereka yang gundah, teguhkan mereka yang imannya bimbang, teguhkan mereka yang hari ini mungkin berkata, masih ada Tuhan gak? Tapi Tuhan Yesus yang kerja dalam hati setiap kita. Dalam nama Yesus, Roh Kudus kerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita lihat gimana taunya nih Tuhan tetap ada saudara. Gimana caranya tetap punya pengharapan di tengah situasi yang mungkin tidak baik-baik saja saudara. Mari kita lihat next slide Bapak Ibu Saudara.
Yang pertama yang saudara harus lakukan untuk saudara tetap pandang Tuhan, untuk tetap merasa bahwa Tuhan ada sama saudara. Jangan pernah taruh pengharapan kita pada hal-hal yang semu. Katakan amin. Jangan taruh pengharapan kita pada hal-hal yang bisa hangus, yang bisa hancur, yang bisa ditukar. Saya mau bilang, jangan taruh pengharapan kita kepada kekayaan kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada manusia. Jangan taruh pengharapan kita kepada pasangan kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada bisnis kita. Tapi taruh itu semua, pengharapan kita hanya sama Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang gini di dalam Yesaya 2 ayat 22. Maka sekarang, kata firman Tuhan, berhentilah mengandalkan manusia, sebab manusia hanya makhluk yang fana yang akan mati. Sesungguhnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa, saudara. Hari ini putuskan, saya gak mau lagi ngandelin manusia. Saya gak mau lagi ngandelin yang kelihatan. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 17 bilang ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang, saya garis bawahi, yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Saudara, Alkitab gak larang kita jadi kaya. Alkitab gak larang kita diberkati. Alkitab gak larang kita punya bisnis yang besar. Alkitab gak larang kita punya mimpi, cita-cita yang besar. Tapi yang Alkitab katakan, jangan menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mau cerita. Saya ingat beberapa bulan lalu, hampir awal tahun, saudara. Tiba-tiba itu saya tuh ingat di OCBC virtual account saya masuk tagihan pembayaran catering anak saya, ekskul anak saya. Saya tuh waktu lihat, aduh Tuhan, jumlahnya ini saya belum ada. Jujur aja saudara, saya jujur waktu itu. Aduh, saya sama suami punya prinsip sama. Selama kami masih punya lutut untuk berdoa, kami berdoa. Kami doa, saya doa, ya dia doa, saya doa gitu ya. Pokoknya Tuhan cukupkan, Tuhan adakan. Kalau kita ngandelin Tuhan, kita nggak cari yang namanya pinjol, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngandelin Tuhan, kita nggak cari yang namanya pay letter. Kalau kita nggak ngandelin Tuhan, kita nggak cepet-cepet datang sama orang dan pinjam uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, saya itu mendaftar di bulan April. Saya itu daftar, saudara, di bulan April untuk sertifikasi guru agama. Jadi gitu ya, saya itu dapat jadi saya mengantarkan berkas saya ke Kementerian Agama Tangerang Selatan untuk saya itu didaftarkan sebagai guru yang terdaftar gitu ya. Sesingkat itu saya kasih berkas semuanya. Saya udah nggak pikir-pikir karena kan saya cuma datang ngasih berkas. Di tengah saya berdoa itu saudara, saya tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala Kementerian Agama Tangerang Selatan itu WA saya. Dia bilang gini, Ibu selamat pagi, shalom katanya. Shalom, dia orang Kristen, saudara, kan kepala Bimas Kristen ya. Saudara tahu isinya apa nggak? Bu, mau insentif gak dari negara? Ibu besok kirim ke saya ya data ibu, nanti saya proses. Saya bilang gini, ih siapa yang gak mau dikasih duit hari gini? Besoknya saya sama suami naik motor cepat-cepat. Karena saya tahu kan kalau di PNS kan jangan lebih dari jam 12 ya saudara. Pagi-pagi saya udah datang. Saya bawa tuh data saya, KTP saya, kartu keluarga saya masukin. Terus dia bilang gini, sayang Bu, dananya banyak. Belum banyak nih, guru-guru agama Kristen nih banyak. Tapi saya datanya baru sedikit. Oke Pak, saya masukin. Masukin aja saudara, nggak ngarep. Nanti ya Bu, kayaknya masih Mei di prosesnya. Mungkin Juni masuknya. Oh ya Pak, aman saya gitu. Saya udah nggak ngarep apa. Ibu yang penting rekeningnya standby, ini gitu ya saudara. Saudara tahu? Tepat di bulan Mei akhir, tiba-tiba di rekening saya muncul sejumlah uang. Dan saudara tahu, itu bukan 1 bulan, itu rapel 6 bulan saudara. Dan saya bilang, saya bisa bayar semua tagihan anak saya karena Tuhan buka jalan bagi saya. Amin.
Saya bisa milih untuk berhutang. Saya bisa milih untuk pinjam ke sana kemari. Tapi saya memilih berdiam, berdoa, dan menaruh harapan saya sama Tuhan. Dan Dia buka jalan. Saya mau bilang, apa yang saya alami, Bapak Ibu sudah bisa alami dengan cara yang berbeda. Emang Kak, orang Kristen pasti ngalamin mujizat nggak? Mujizat nggak? Bapak Ibu, saya terlalu percaya. 20 tahun saya lahir baru, tidak sedetik pun tidak ada mujizat dalam hidup saya. Tapi satu kuncinya, jangan taruh pengharapan itu pada manusia. Jangan taruh pengharapan itu sama pekerjaan, kekayaan, bisnis. Taruh itu sama Tuhan. Dia yang kerja buat saudara. Dia yang tolong saudara, amin. Makanya Abraham waktu tunggu Ishak, dia bilang ini, sekalipun Abraham gak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya. So buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini doamu belum dijawab, bisnismu belum dipulihkan, so mau bilang, ayo tetap berharap. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh next slide. Yang kedua Saudara, saya diingatkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 bilang gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, yang kedua, hidupi firman Tuhan. Setelah saudara tadi, jangan taruh pengharapan saudara di dalam hal yang semu, hidupi firman Tuhan. Boleh kita buka di dalam Matius 6. Nah, saya minta kita buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Bapak Ibu Saudara kalau punya waktu di rumah baca deh. Di Matius 6. Saya merasa Matius 6 ini indah banget. Ada hal kekhawatiran, hal berdoa yang Bapak Ibu bisa belajar di situ. Boleh dibuka Alkitabnya? Di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Ada? Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Next. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Next. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kunci di dalam pasal ini adalah di ayat 33. Saudara dan saya harus cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, hidupi firman-Nya, kerjakan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Dan Tuhan bilang semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah saudara,
Saya mau ajak kita nih, kalau besok mulai khawatir, Bu, saya udah berdoa tapi masih khawatir. Bu, saya udah nyanyi pujian penyembahan tapi masih khawatir. Gini saudara, keluar rumah, cari burung, liatin tuh ke atas. Ingat firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit. Mereka dikasih makan sama Tuhan. Dan dibilang gini, kita lebih dari burung-burung itu. Amin. Tapi saudara, pertanyaan saya, dari mana burung itu dapat makan? Nah, saya kasih pertanyaan ini nih sama murid-murid saya. Dari mana burungnya dapat makan? Oh, lagi terbang, anak. Nanti dari surga turun. Bener gak saudara? Apakah gitu? Kepak. Turun dari langit. Apakah begitu saudara? Gitu enggak? Terus saya ingat waktu saya bilang, gimana cara burung tuh cari makan? Dapat makan dari Tuhan. Saya ingat satu murid saya ngomong gini, dia suka datang Miss ke pasar-pasar katanya. Nanti dia makan sisa-sisa makanan yang ada di situ katanya. Saya ingat karena itu anak kelas 1 SD. Saya mau bilang gini saudara, burung itu dikasih makan loh, tapi tetap ada usaha burung itu untuk cari makanannya. Artinya gini, saudara dikasih makan sama Tuhan, tapi tetap ada bagian saudara usaha dan kerja di dalam situ. Amin. Amin. Burungnya nggak nganga sambil tepok-tepok sayapnya, tepak-tepak. Burungnya harus cari tempat di mana ada makanan. Mungkin ke depan bekas toko restoran lah, ada sisa-sisa makanan di situ. Saya nggak bilang kita depan restoran cari sisa, bukan itu saudara. Tapi besok saudara datang lagi ke depan restoran nunggu-nunggu makanan, bukan. Tapi artinya nggak kelaparan nggak burung itu. Kenapa? Karena di mana aja dia cari, dia temukan. Saya mau bilang, di mana aja saudara kerja, ada berkat. Amin. Jadi nggak usah gini, saya mah kerjanya tokonya kecil, pas itu kan tokonya gede. Saya mau bilang, ada berkatnya. Amin. Ada berkatnya. Bapak mah enak kantornya, gajinya gede, saya gajinya mah nggak sampai UMR. Saya mau bilang, ada berkatnya. Amin. Kalau kita sibuk bandingin, kita nggak pernah tahu janjinya Tuhan. Jadi saudara, hidupi firman Tuhan. Jadi kalau mulai khawatir ngapain? Cari burung, jangan burung disangkar. Tapi kalau burung disangkar, saudara nyanyi lagi ya. Jangan, cari burung di langit. Terus ingat, oh iya, firman Tuhan bilang burung di langit aja gak kelaparan, apalagi aku. Amin. Amin. Ya, tapi gak ketemu burungnya gimana? Ya ke rumah tetangga kayak gimana caranya? Pokoknya cari deh. Kalau lagi ini, atau lagi ke pasar bu, nanti ada burung gereja di bawah lagi jalan ngambilin apa. Pernah lihat gak burung gereja mati lapar gitu, 10 ekor mati kelaparan? Gak pernah. Begitupun dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan berkat. Kerjanya seperti apa, bisnisnya, pokoknya kecil, sedang, besar, saya mau bilang Tuhan yang membubuhkan berkat di atasnya. Amin. Amin. Katakan, colek kanan kiri bilang, ayo hidup sesuai firman. Haleluya. Next, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya untuk kita punya pengharapan dan lihat Tuhan ada? Saya mau bilang kuncinya adalah hidup benar dan takut akan Tuhan. Seringkali kita nggak melihat Tuhan bukan karena Tuhan nggak ada, saudara. Seringkali kita nggak melihat Tuhan atau menolong kita bukan karena Tuhan nggak tolong kita. Tapi seringkali kita nggak lihat Tuhan karena kita seringkali melakukan hal-hal yang mungkin gak menyenangkan Tuhan. Dan itu membuat kita gak bisa lihat Tuhan. Saudara, contoh gini ya, misalnya saya sama suami saya ribut nih gitu ya. Kita minta damai sejahtera, tapi sayanya belum ngampuni. Kira-kira bisa melihat damai sejahtera itu gak? Gak bisa. Kan harus saya dong yang melepaskan pengampunan misalnya, atau suami saya melepaskan pengampunan, baru damai sejahteranya datang.
Pertanyaannya, Tuhan menahan nggak damai sejahteranya? Tidak, damai sejahteranya sudah ada, saudara. Berkatnya udah ada, tapi kita yang nggak mampu lihat. Saudara, seringkali bukan karena masalah kita terlalu besar kita kehilangan harapan, tapi karena kita mulai merasa nggak ada Tuhan di dalam masalah kita. Bener gak? Waktu kita berdoa, kita kok ngerasanya nggak ada Tuhan ya. Waktu kita mulai menanti janji Tuhan, kok kita ngerasanya kayaknya Tuhan udah nggak ada ya. Saya mau cerita sedikit, saudara. Saya habis melayani seorang yang terjerat dalam pinjaman online. Saudara, percayalah bahwa jangan sampai sudah terjerat itu. Karena saya tahu ternyata itu benar, yang rasanya pengen mati gitu ya, pengen bunuh diri, itu ternyata betul sekali. Jadi, kok saya pengen mati aja, rasanya ini gitu ya. Saudara, saya mau bilang, saya tanya sama dia, sebenarnya apa sih yang bikin kamu seperti itu? Iya, saya tuh nggak tahan katanya. Kalau misalnya di dompet saya kosong, emang mau beli apa? Ya nggak beli apa-apa, yang penting ngerasa aman aja gitu. Jadi kalau dia ada uang di dompetnya, dia ngerasa aman. Sehingga dia terus, saudara, sangat banyak. Dan saya mau bilang sama dia gini, kamu jangan ngandelin uang dong buat kebahagiaan. Cari Tuhan dong. Udah, saya percaya Tuhan, tapi kan bayar cicilan kan gak sama Tuhan aja. Saudara percaya gak? Yang ngomong sama saya gajinya 3 kali lipat di atas saya. Betul. Rumahnya lebih gede dari saya, kendaraannya lebih bagus dari saya, anaknya sekolahnya terjamin, semuanya terjamin. Tapi saya mau bilang, hidup benar takut akan Tuhan. Dia bilang gini, takut akan Tuhan, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan tuh bukan takut gini loh, saudara. Aduh, nggak mau lagi deh. Saudara, takut akan Tuhan artinya saudara mempercayakan semua yang terkecil kepada Tuhan dan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan berarti saudara gak bisa berdoa. Justru karena saudara takut akan Tuhan, saudara berdoa, saudara menghargai Tuhan, saudara menaruh semuanya hanya kepada Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, stop yang nipu kecil-kecilan, stop bohong kecil-kecilan, stop bikin dosa kecil-kecilan. Mari hidup benar, takut akan Tuhan. Suami-suami setia sama istri, istri-istri setia sama suami. Karena saya lihat di sosmed sekarang trennya udah dua-duanya, saudara ya. Ampun. Apalagi di kantor-kantor, itu beneran, saudara. Beneran ada yang kayak dicita-cita. Ada. Saya udah ngalamin teman saya nangis-nangis karena suaminya sama perempuan yang duduk di sebelahnya. Oh, single? Enggak, udah punya suami juga. Saya mau kasih tau, dua-duanya Kristen dan melayani. Dua-duanya. Yang si suami orang, istri orang, dua-duanya melayani loh di gereja. Worship leader. Bukan yang tadi, yang ini mah luar biasa. Saya mau bilang gini, takut akan Tuhan itu buat semua. Saya juga harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bikin salah, Tuhan tetap hukum saya, Tuhan tetap tegur saya. Takut akan Tuhan itu bukan cuma buat jemaat, buat hamba Tuhan nomor 1. Takut akan Tuhan karena kita yang ngomong firman Tuhan nomor 1, kita yang harus jadi teladan. Betul? Amin. Mari hidup benar, takut akan Tuhan. Jangan nilep. Tapi saya kan bohong demi kebaikan, gak ada. Orang Kristen bohong is bohong. Bapaknya tukang bohong, siapa namanya? Iblis. Jangan ikutin, itu sesat, itu orang dunia. Tapi kita hidup benar, takut akan Tuhan. Amin. So waktu kita mulai hidup benar, takut akan Tuhan, pengharapan itu akan lahir dalam hidup saudara. Saudara akan mulai lihat Tuhan tetap ada.
buat saudara. Kalau masalahnya belum dijawab gimana? Memang Tuhan gak pernah bilang langsung dijawab. Boleh saya cerita sedikit tentang background saya ya? Saya belum pernah cerita. Kalau pertama saya cerita, saya bukan lahir dari keluarga yang Kristen, saudara ya. Saya tidak sepenuhnya Kristen. Saya lahir dari agama seberang. Lalu waktu umur 4-5 tahun orang tua saya berpisah. Lebih tepatnya sejak umur 4 atau 5 tahun saya tidak pernah tahu di mana ayah saya, bentuknya, rupanya, dan seperti apa. Ya, jadi saya tumbuh menjadi gadis yang tidak punya ayah, figur ayah. Tetapi saya juga tumbuh menjadi gadis, anak yang tidak punya figur ibu. Karena ibu saya menikah dengan usia yang sangat muda. Waktu itu ibu saya tuh umur 19 tahun menikah. Jadi ketika perjalanan pernikahannya tidak baik-baik saja, ibu saya juga goncang gitu ya. Ibu saya nggak bisa berdiri untuk anaknya, berjuang itu nggak bisa. Jadi karena posisi seperti itu, oma opa saya mengambil alih untuk merawat saya. Jadi saya tumbuh, adik saya bahkan tidak pernah sama sekali dipegang sama mama saya. Kedua orang tua saya udah nggak ada sekarang. Kalau ibu saya udah nggak ada, kalau papa saya memang tidak pernah ada gitu ya. Nah, saudara, saya tumbuh. Saudara, waktu zaman saya kecil, itu orang tua yang maaf berpisah itu jarang loh, saudara. Bener ya? Jadi saya tuh di sekolah tuh kalau lagi terima rapot tuh sesuatu yang saya tuh kayak udah, saya pengen banget nggak ada gitu loh, pengen ditelan bumi. Karena semua orang akan tanya ke saya, mamanya kemana? Kok neneknya yang ambil rapot? Bapaknya kemana? Kok neneknya yang ambil rapot gitu ya? Tiap tahun itu pertanyaan yang bergulir yang harus saya jawab. Mamanya kemana? Singkat cerita, saudara, lalu waktu saya kelas 4 atau kelas 5, mama saya kembali ke rumah. Jadi mama saya tuh kerja waktu itu. Mama saya kembali ke rumah. Tapi mama saya kembali ke rumah dengan kondisi yang tidak baik. Mama saya kembali ke rumah dengan kondisi depresi berat, saudara. Dan harus dirawat di dalam di under psikiater. Jadi mama saya harus minum obat penenang karena mama saya dalam kondisi yang tidak baik, tidak stabil. Nah, di situ saya mulai lagi bergejolak gitu. Ketika mama saya pulang itu mulai lagi, saudara. Apalagi mama saya kondisi emosinya tidak stabil, saudara. Wah, saya ribut sama mama saya. Mulai SMP saya tidak betah di rumah. Saya lebih senang di luar, saya lebih senang main. SMA berakhir dengan saya jarang pulang tentu saja. Saya hidup dengan tidak enak gitu ya, saudara ya. Tapi apakah saya jadi penyendiri gitu? Enggak, saudara. Teman saya dari ujung ke ujung, saya punya teman. Tapi saya cari sesuatu untuk bikin saya happy. Sampai satu waktu saya ingat, saya melayani waktu itu. Lucunya, saudara, lucunya nih, saya belum Kristen loh ya, belum Kristen nih, saya nggak jelas nih. Saya itu selalu ditaksir sama anak gembala, beneran. Nggak ngerti. Yang naksir saya itu kalau nggak anak gembala lah, anak wakil gembala lah. Saya tuh nggak paham gitu loh, saudara. Kenapa yang naksir saya itu anak Kristen dan baik-baik, bukan yang aneh-aneh. Jadi kalau saya pacaran, dijamin saya ke gereja. Saya putus, saya nggak ke gereja, gitu aja terus. Putus gereja udah putus nih, saya ganti lagi. Walaupun saya ngerti sekarang itu cuma cara Tuhan bawa saya, kenalin Yesus buat saya. Lalu saya mulai itu, saudara. Nah, satu kali saya diajak melayani. Ya bantu-bantu lah gitu ya. Biasa aja, saya nggak gimana-gimana. Sampai satu orang bilang gini, kamu nanti ikut KKR ya, kata dia gitu. Ikut KKR katanya. Aduh, kali aja kamu dijamah Tuhan di situ gitu. Oke, saya ikut aja, saudara. Ikut aja, namanya disuruh ikut kan ikut. Saya tuh ingat, saudara, karena itu kan ada sesi. Saya tuh masih ingat makan siang. Saya masih turun ke bawah. Kan ada 2 sesi kayak KKR itu kayak mati ya. Iya, lobet. Jadi KKR-nya itu kayak ada 2 sesi, saudara. Sesi siang dan sesi sore. Jadi ada sesi siang, ada sesi sore. Saya tuh ingat siang tuh saya masih turun. Cek 1, 2. Cek. Sudah? Kaget ya, saudara? Sama. Gak apa-apa, seru ya. Saya naik, saudara, ke atas. Dan di situ
tiba-tiba saudara, saya tuh ngerasa yang namanya hadirat Tuhan tuh kuat banget. Saya gak ada yang tumpang tangan, saya rebah sendiri saudara, gelap gitu. Di situ saya ngalamin Tuhan. Di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya ingat satu kalimat yang Tuhan ngomong sama saya waktu itu. Aku mengasihimu. Itu air mata saya kalau saya cerita. Saya gak pernah berhenti nangis, padahal itu 20 tahun yang lalu. Karena saya masih ingat suara itu. Suara itu ngubah hidup saya. Pulang dari situ, saya ngerti apa itu mengampuni. Saya ngerti apa itu memaafkan. Dan mulai hari itu, saya mau bilang gini, Tuhan, saya mau kasih semuanya buat Tuhan. Apapun itu. Dan saudara tahu, mama saya nggak ada mungkin di tahun 2011. Mama saya nggak pernah. Ceritanya 2006. Oke, saya tinggal cerita, saya berdoa. Setiap hari saya berdoa, saya minta pemulihan keluarga saya. Saya masih ingat Maret tahun 2006. Tiba-tiba ada suara yang keluar di telinga saya. Tuhan bilang gini. Ini saat teduh pribadi saya ya saudara, makanya Roh Kudus taruh di hati saya. Apakah kamu mau tetap mengasihiku walaupun keadaan tidak berubah? Lalu saudara tahu apa yang terjadi? 2011 mama saya nggak ada. Dan mama saya belum pernah terima Tuhan, saudara. Tapi sudah tahu, sekalipun mungkin seolah keadaan gak berubah, tapi saya memilih tetap mengasihi Tuhan. Amin. So, waktu saudara mengasihi Tuhan bukan karena keadaan, bukan karena mujizat, bukan karena saudara diberkati atau enggak. Saudara mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Boleh next slide? Saya akan tutup saudara. Ini yang saya pegang selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus, sama-sama kita baca ya, dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Keadaan boleh tidak berubah, keadaan boleh tidak pulih, keadaan mungkin boleh tidak sama, tapi Yesus yang kita sembah, dia nggak pernah berubah untuk mengasihi saudara. Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah untuk senantiasa memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Saya tahu hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang mengalami hal-hal yang gak enak, mungkin ada yang sedang putus asa. Saya mau bilang, ayo datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang memeluk saudara. Amin. Boleh kita bangkit berdiri?
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini, katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat syakaya lalabaya lalaba. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari pagi ini engkau yang mungkin mengalami pengharapanmu mulai hilang. Kau mulai gak bisa lihat Tuhan. Mungkin kau gak bisa lihat lagi jawaban-jawaban janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Mari pagi hari ini, firman hari ini berkata, jangan taruh pengharapan kita kepada hal-hal yang semu. Oh, jangan taruh pengharapan kita kepada hal-hal yang bisa hilang. Oh, yang seperti kekayaan, kehormatan, hal-hal yang semu yang dunia sodorkan kepada kita. Tapi pilih untuk berharap hanya kepada Tuhan dan mulai hidupi firman Tuhan. Ketika kau mulai khawatir, mari pandang burung di langit. Tuhan mengasihi mereka. Dan Alkitab berkata, bukankah engkau jauh lebih dari burung-burung itu? Cari Tuhan, hidup dalam kebenarannya, takut akan Tuhan, supaya kita terhindar dari jerat maut. Mari pagi ini datang sama Tuhan, mulai berkata, iya Tuhan, aku mau mulai berharap lagi sama Engkau. Aku mau mulai percaya lagi sama Engkau. Aku mau mulai hidup benar lagi Tuhan. Aku mulai mau percaya firman lagi Tuhan. Hulalaba syakaya lalaba. Bapak Ibu, Engkau yang rindu pengharapan itu ada dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kau gak perlu tengok kanan kiri, taruh tangan kananmu di dada. Hulalaba syakaya lalaba ya lalaba. Hulalaba syakaya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Kau melihat tangan-tangan Tuhan. Mereka yang taruh tangannya di dada, yang mulai berkata, aku mau mulai berharap lagi sama Engkau Tuhan. Aku mau percaya lagi sama Engkau Tuhan. Oh, hari ini aku memilih untuk menaruh dan mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Hulalaba syakaya lalaba. Aku mau Tuhan, mulai hari ini aku tidak khawatir, karena Allahku akan memenuhi setiap kebutuhanku melalui kekayaan dan kemuliaan namanya. Hulalaba syakaya lalaba. Aku mau hidup benar. Aku mau tinggalkan dosa. Aku gak mau lagi kompromi dengan dosa. Hulaba syakaya lalaba ya lalaba ya lalabo. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
sumber pengharapan kami Tuhan. Apapun keadaan yang kami boleh alami hari-hari ini Tuhan, biar tidak menghalangi untuk kami mengasihi Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan kami mau mengasihi-Mu sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan, sehingga kami percaya ada mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada pintu-pintu yang terbuka bagi setiap pergumulan masalah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Kak Karen Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, firman-Mu di tempat ini Bapa. Biar kiranya Tuhan berkat damai sejahtera sukacita yang terus mengalir melimpah-limpah atas Kak Karen dan juga Kak Ronald, semuanya Tuhan dalam rumah tangganya Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu Tuhan.